Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat mengikuti video pembelajaran Ibu hari ini. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini atau kalian menonton video Ibu hari ini, kita baca doa dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita baca hari ini diberikan Allah kemudahan, ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita masuk pembahasan sub kedua, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang sub yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak ibu siapkan alat tulisnya, perlengkapan-perlengkapannya. Mungkin ada yang kalian mau tulis, mau kalian catat, ya. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kalian harus kenal dulu namanya KD. Nah, di mana dalam pembahasan tentang beriman kepada Rasul ada satu KD yang kalian pahami. Kalau kemarin iman kepada Allah itu ada 2 KD, ya. Nah, di sini iman kepada Rasul ada KD 3.5, yaitu ini pengetahuannya. 4.5 itu keterampilannya, ya. Itu yang dinamakan KD untuk pembahasan iman kepada Rasul Allah. Bisa dipahamin ya? Nah, sekarang kita masuk pembahasannya. Nah, di mana pembahasan hari ini adalah tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, sama dengan beriman kepada Allah. Nah, apa arti beriman? Beriman itu artinya adalah percaya atau yakin. Kalau kemarin dengan Allah berarti yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau Rasul adalah yaitu yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Nah, di mana para Rasul itu diperintahkan untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dan mengajak manusia kepada jalan yang diridhoinya. Nah, itu sedikit tentang Rasul. Bisa dipahamin ya? Nah, selanjutnya adalah kita akan mengenal nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Anak ibu ini sudah tidak asing lagi dengan nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Ada berapa? Kemarin mungkin di kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalian sudah hafal nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Ada berapa Nabi dan Rasul Allah? Ada berapa? Ada 25. Nah, ini Nabi dan Rasulnya Allah. Anak-anak ibu harus hafal ini. Nabi dan Rasul 25. Nah, di mana Nabi dan Rasul sama-sama memiliki sifat terpuji yang patut kita teladani. Samakah antara Nabi dan Rasul? Nah, di sini ada pertanyaan. Sama enggak Nabi dan Rasul? Tidak. Nah, jawabannya adalah tidak sama. Kenapa tidak sama, Bu? Nah, Ibu jelaskan ya, didengarin penjelasan Ibu. Kenapa tidak sama? Nah, di sini Nabi adalah seorang laki-laki yang telah diberikan
wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Nah, nabi itu adalah seorang laki-laki atau seorang nabi yang diberi Allah wahyu, yang diberikan Allah perintah, tapi wahyunya itu untuk diamalkan untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Itu yang dinamakan nabi. Sedangkan rasul adalah seorang nabi atau seorang laki-laki. Nah, berarti nabi dan rasul itu laki-laki ya, bukan perempuan. Ya, diingat. Nabi dan Rasul itu adalah seorang manusia laki-laki. Nah, cuma yang membedakan Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi tadi disampaikan wahyunya untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul adalah seorang Nabi yang diberi wahyu dan mengemban misi untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, itu yang membedakan antara nabi dan rasul. Wahyunya atau perintahnya yang Allah kasih itu kalau nabi untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau rasul, wahyunya atau perintahnya untuk dirinya terus disampaikan kepada umatnya. Itu yang membedakan nabi dan rasul. Bisa dipahamin? Oke, nanti 25 nabi ini anak-anak ibu harus hafal, harus bisa. Ya. Nah, sekarang kita masuk dengan perbedaan nabi dan rasul. Nah, ada perbedaan nabi dan rasul. Yang pertama, perbedaan nabi. Kalau nabi belum tentu dia rasul. Ya. Yang kedua, nabi memiliki 3 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Yang ketiga, tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Nah, kalian ingat, ini perbedaan nabi. Ini khusus untuk nabi. Sedangkan rasul adalah sudah pasti nabi. Nah, rasul pasti dia nabi. Yang kedua adalah memiliki 4 sifat. Nah, tadi di nabi cuma 3, kalau rasul 4. Yang mana yang enggak ada? Kalian lihat. Nah, kalau di rasul ada sidik, ada amanah, ada tablik, dan ada fotona. Berarti kalau di nabi itu tidak ada tablik. Tablik artinya menyampaikan. Nah, berarti kalian ingat ini ya. Yang selanjutnya adalah wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Nah, ini yang membedakan antara nabi dan rasul. Bisa dipahamin ya? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang persamaan. Nah, tadi perbedaan, sekarang persamaan nabi dan rasul. Yang pertama adalah seorang manusia laki-laki, ya. Bukan malaikat nabi. Nah, tapi nabi menjadi mulia seperti malaikat. Nah, seorang laki-laki. Yang kedua adalah bersifat maksum. Maksum artinya itu terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Yang ketiga, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu perintah atau ajaran-ajaran yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang selanjutnya, para nabi dan rasul itu memiliki mukjizat. Mukjizat itu adalah kelebihan atau keistimewaan yang Allah kasih. Yang selanjutnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bersifat basyariah, yaitu layaknya manusia, yaitu nabi dan rasul itu makan, minum, bekerja, dan berkeluarga. Itu yang disebut basyariah, ya, memiliki kebiasaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Bisa dipahamin ya perbedaan dan persamaan nabi dan rasulnya Allah. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah mukjizat
para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak nabi-nabi yang atau rasul-rasul Allah yang mendapatkan mukjizat ya, atau keistimewaan atau kelebihan yang Allah kasih. Nah, di mana di sini ada 7 nabi dengan mukjizatnya. Nah, ini yang pertama Nabi Nuh. Nah, diberi Allah mukjizatnya itu adalah dapat membuat perahu. Kalian bisa nanti baca sejarah 25 nabi. Nah, dari sejarah itu kalian baca, insya Allah kalian tahu kisah-kisah para nabi yang 25. Nah, di sini Ibu sedikit aja membahas mukjizat-mukjizat para nabi. Nabi Nuh adalah tadi dapat membuat perahu, mukjizatnya. Nabi Ibrahim adalah tidak hangus terbakar. Nah, Nabi Musa mampu mengubah tongkat menjadi ular, terus bisa membelah lautan. Nah, itu mukjizat Nabi Musa. Yang selanjutnya Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan, jin, angin. Nah, ya. Tuh. Yang selanjutnya Nabi Yunus, mampu bertahan di dalam perut ikan selama 40 hari. Yang selanjutnya Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit buta atau orang yang sakit dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sedangkan Nabi Muhammad adalah mukjizatnya adalah dapat membelah bulan, melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan waktu yang singkat. Yang selanjutnya yaitu mukjizat yang paling sampai sekarang kita kenal, yaitu yang tidak punah dan kita masih kenal, yaitu Al-Quran. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Nah, ini sedikit tentang mukjizat para Rasul Allah. Nanti anak ibu cari sendiri di buku-buku cerita 25 Nabi dan Rasul. Bisa dipahamin ya? Nah, sekarang sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. Sifat kebalikan atau mustahilnya Rasul ada 4. Nah, sifat wajib Rasul. Sidik. Apa artinya sidik? Jujur atau benar. Yang kedua, amanah. Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. 3, tablik. Artinya menyampaikan. Fatona artinya cerdas. Nah, ini sifat wajib Rasul. Nah, ibu harus hafal ini ya, sifat wajibnya Rasul, sifat mustahilnya Rasul, rukun iman, 25 nabi dan Rasul. Nah, itu anak ibu harus hafal ya. Nah, bisa dipahamin ya. Sekarang kita masuk ke mustahil. Nah, ini mustahil, Ibu salah tulis di sini. Seharusnya mustahil. Nah, mustahil Rasul yaitu kizib, artinya bohong atau dusta. Yang kedua adalah khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat, balada, artinya bodoh. Nah, ini sifat mustahilnya Rasul. Bisa dipahamin ya? Nah, sekarang sedikit tentang Rasul Ulul Azmi, karena menyangkut dengan beriman kepada Rasul, Ibu jelaskan tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi itu apa? Nah, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan ketika menjalankan tugas. Itu Nabi Ulul Azmi. Nabi yang mendapat gelar Nabi Ulul Azmi, yang memiliki ketekatan, kesabaran, keuletan dalam menghadapi ujian, cobaan-cobaan yang dilewatinya untuk menyampaikan ajaran agama Allah. Nah, ulul artinya memiliki, azmi
artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Nah, 5 aja nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ada Nabi Nuh, tadi Nabi Nuh adalah nabi mukjizatnya bisa membuat kapal. Nah, di mana Nabi Nuh itu mengalami banjir yang luar biasa di mana anaknya dan istrinya tenggelam. Kalian bisa baca sendiri ya di kisah 25 nabi. Yang makanya itu Nabi Nuh masuk dalam Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim juga. Nah, Nabi Ibrahim dibakar ya, terus orang tuanya yang menyembah berhala, raja yang berkuasa membakar Nabi Ibrahim karena tidak mau mengikuti raja yang berkuasa waktu itu. Siapa rajanya? Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim. Terus masa Nabi Musa juga. Nabi Musa raja yang berkuasa, Raja Fir'aun. Nah, sebagai ayah angkatnya dimusuhin Nabi Musa. Nah, dengan luar biasa cobaan ujian yang dihadapi para nabi ini, makanya dia masuk ke Nabi Ulul Azmi. Juga begitu Nabi Isa, ya. Nabi Isa, terus Nabi Muhammad. Nah, ujian-ujian yang luar biasa itulah yang dihadapi para nabi yang 5 ini. Makanya diberi gelar Nabi Ulul Azmi yang maksudnya adalah memiliki keteguhan, keimanan, kesabaran, ketekatan untuk mencapai ajaran agama Islam walaupun cobaannya itu berat dihadapinya, tapi para nabi ul azmi ini tetap memperjuangkan agama Allah. Bisa dipahamin ya. Nah, selanjutnya adalah Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Nah, di sini cuma Ibu mengenalkan rasul-rasul yang mendapat kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab-kitab Allah. Yang pertama Taurat, nabinya siapa? Nabi Musa. Zabur, kitabnya siapa? Nabinya Daud. Kitab Injil, nabinya siapa? Nabi Isa. Al-Quran, nabinya siapa? Nabi Muhammad. Nah, inilah nama-nama kitab-kitab Allah dan nabinya. Bisa dipahamin ya? Nah, sekarang masuk kesimpulan. Nah, kesimpulan dari bab 2 tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasul Allah. Yang pertama, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan melalui alam semesta, mempercayai Al-Quran, mengimani Al-Quran, mengimani Asmaul Husna. Ada 3 tahapan yang kita lakukan untuk mengenal Allah. Yang selanjutnya, kalimat-kalimat untuk mengingat Allah antara lain bisa kalian baca Subhanallah, Masya Allah, Astagfirullah, dan Alhamdulillah. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk memberi peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Selanjutnya, nabi dan rasul yang kita imani ada 25 serta rasul ulul azmi ada 5. Yang selanjutnya, rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita bab 2 yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasul. Bisa dipahamin ya? Nah, sekarang tugasnya anak-anak Ibu adalah kalian menghafal atau nyanyikan lagu nama Nabi dan Rasul 25. Ya, kalian rekam hafalannya lalu kirim ke WA Ibu. Yang selanjutnya adalah anak Ibu menghafalkan atau menyanyikan lagu sifat wajib dan mustahil Rasul berserta artinya. Bisa dilaguin, bisa tidak, terserah aja sama anak-anak Ibu. Mau lagu silahkan, enggak pakai lagu silahkan. Waktunya 1 minggu.
Tugas selanjutnya adalah mengerjakan di buku PR hak kompetensi yang kedua, yaitu sesuai bahasan kita, yaitu beriman kepada Rasul, halaman 31, 32 ABC, dan penilaian harian halaman 33 sampai 35 ABC. Semua tugas itu nanti dikumpul ke sekolah melalui komite tengah semester, waktunya tanggal 28 September 2020 pada waktu penilaian tengah semester. Ya nak ya, bisa dipahamin ya. Nah, selanjutnya adalah lagu tentang sifat wajib dan mustahil. Mungkin anak-anak ibu mau pakai nada ini atau mau dibaca aja, silakan. Menyanyikan lagu sifat wajib dan mustahil Rasul. Nah, itu contoh lagu tentang sifat wajib dan mustahil Rasul. Nah, ini bisa kalian ikutin, mau pakai nada ini silakan, mau pakai nada lain silakan ya. Bisa dipahamin ya. Sekarang tugas dan pembahasan bab 2 sudah selesai. Ibu mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata selama pembahasan atau video pembelajaran Ibu hari ini. Ibu mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.